Lagi bulan Desember. Nah, apa sih yang Tuhan mau sampaikan? Ya ada hal-hal yang Tuhan taruh dalam hati saya untuk saya bagikan tentang 2021. Sebenarnya secara eksplisit saya sudah sampaikan itu di dalam gathering kami yang sudah kita posting di YouTube yang saya bicarakan kemarin Kamis malam. Tapi buat Ladies Bible Class ini saya juga perlu sampaikan apa yang Tuhan taruh dalam hati saya untuk tahun 2021. Namun saya harus jelaskan dulu arti dari profetik itu sesungguhnya, karena sekalipun istilahnya familiar gitu ya, tapi mungkin belum banyak orang yang tahu apa sih itu sebenarnya profetik gitu. Nah, yang saya mau sampaikan terlebih dahulu arti dari profetik. Profetik itu kan satu kata sifat dari asal kata prophet yang artinya nabi, berarti pesan yang mengandung suara kenabian. Nah, kalau kita melihat pesan yang mengandung suara kenabian, itu selalu berhubungan dengan apa yang akan datang, apa yang akan terjadi akan datang. Jadi kalau berbicara tentang profetik 2021, maka kita berbicara tentang apa yang akan Tuhan nyatakan di tahun 2021 nanti ya, 1 bulan lagi, bulan Januari tepatnya. Nah, setiap orang profetik kalau mau berbicara tentang hari depan ya, karena kalau kita memahami tentang profetik, profetik itu kan luas sekali. Ada yang pesan Tuhan personal prophecy, nubuatan pribadi, tapi ada juga yang berhubungan dengan nubuatan tentang waktu yang akan datang. Nah, kalau sudah berbicara tentang nubuatan untuk waktu yang akan datang 2021 nanti, maka saya sebagai preacher yang bergerak di dalam pelayanan profetik, saya tidak bisa sekedar bernubuat tentang 2021 apa yang Tuhan nyatakan di dalam hati saya. Kenapa demikian? Karena begini, saya harus tahu dulu apa yang tatanannya Tuhan, begitu. Saya harus tahu dulu fondasi untuk supaya suara nubuatan itu datang kepada saya dan saya bisa beritakan tahun 2021. Fondasinya gimana? Nah, fondasi untuk kita lihat tahun-tahun yang akan datang lalu harus dinubuatkan, harus selalu selaras dengan kalendernya Tuhan. Kita berkata Tuhan punya waktu dan saat. Ya, misalnya kita lihat di dalam Pengkhotbah 3 ayat yang pertama. Pengkhotbah 3 ayat pertama kita lihat di situ untuk segala sesuatu. Kita coba buka dulu sebentar Pengkhotbah 3 ayat yang pertama. Di Pengkhotbah 3 ayat yang pertama dikatakan untuk segala sesuatu ada masanya, dan untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Nah, kita bisa lihat di sini kalau untuk sesuatu yang hal-hal yang akan datang itu ada waktu. Nah, kemudian kalau kita lihat di bawahnya lagi di ayat yang ke-11 ya, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Di situ ada slide-nya ada. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Nah, kita ini sebagai orang-orang percaya, umumnya orang Kristen itu ketika kita mau melihat nubuatan tentang apa yang akan terjadi di tahun yang akan datang, kita pikir kita hanya mau mendengar begitu saja. Tapi setiap pelayanan profetik, nabi-nabi yang bernubuat tentang hal yang akan datang harus masuk di dalam tatanan waktu Tuhan terlebih dahulu. Nah, bagaimana kita bisa tahu waktu Tuhan? Kalau time and season, saya pernah bagi tentang memahami waktu dan saat. Nah, karena Alkitab kita itu ditulis di dalam paradigma Yahudi, di dalam bahasa Yahudi. Jadi kalau Alkitab berbicara tentang tahun-tahun yang akan datang, musim yang akan datang, waktu yang akan datang, itu selalu di dalam paradigma Yahudi. Nah, tidak banyak orang Kristen menyadari bahwa kalender Yahudi atau saya sebut the Hebraic calendar, kalender Yahudi itu dipakai untuk menerjemahkan secara profetik waktu-waktu yang akan datang, ya begitu ya. Jadi koridornya, ukurannya untuk melihat waktu-waktu yang akan datang, kita tidak bisa melihat sekedar 2021. Karena 2021 itu adalah kalender umum atau kalender Gregorian. Tetapi untuk melihat apa yang akan Tuhan nyatakan di 2021, kita harus melihat kalender Ibrani, Hebrew calendar. Nah, kalender Ibrani itu sekarang ini sejak September kemarin, orang Yahudi memasuki penanggalan yang ke-5781. Nah, ini dari sini.
Dari sini, dari 5781, maka kita bisa melihat apa yang Tuhan mau nyatakan untuk terjadi di bumi sesuai dengan waktu manusia, yaitu kalender Gregorian di 2021. Ada Kronos, ada Kairos. Waktu Tuhan itu masuk di dalam kalender Ibrani, tetapi waktu bumi, waktu manusia itu jatuh di 2021. Nah, Tuhan sudah berbicara kepada saya sejak masuk kepada kalender Ibrani yang ke-5781. Apa saja yang akan Tuhan nyatakan begitu. Kita sudah bagikan dalam waktu seminar. Tapi dalam persekutuan kaum wanita ini, Bible Class, Ladies Bible Class, saya berikan garis besar bahwa 2021 sesuai dengan kalender Ibrani 5781 akan merupakan tahun yang sangat dahsyat, tahun yang sangat luar biasa. Nah, bagi orang Yahudi setiap kali memasuki kalender baru itu selalu punya tema per 10 tahun. Dari 80 itu 10 tahun sampai 90. Jadi kita memasuki sebuah permulaan baru, ya ini pesan profetiknya. Kita memasuki sebuah permulaan baru di 2021 sesuai dengan 5781 yang berarti begini. Kita memasuki tahun di mana Tuhan akan kembali menyatakan dirinya. Kenapa saya katakan demikian? Kan Roh Kudus bukakan bahwa angka 81 ya, 80 itu diterjemahkan secara profetik, secara Ibrani atau gematria, matematika Ibrani. 80 itu ada berbicara tentang P atau huruf yang ke-80. P itu memiliki nilai 80. Kemudian 1 itu adalah Alef. Jadi semua orang, mungkin Anda para wanita sudah tahu di gereja Anda masing-masing mungkin ada yang familiar dengan istilah P Alef ya. P Alef itu tahun 5781. Banyak hal yang kita bukakan di situ, tetapi sederhananya adalah tahun 2021 atau P Alef 5781 akan disebut tahun di mana Tuhan akan menyatakan dirinya. Tuhan akan menyatakan diri. Nah, kita semua tahu bahwa kalau Tuhan menyatakan dirinya di dalam waktu yang dia sudah tetapkan, akan banyak terjadi hal-hal yang fenomenal. Akan banyak terjadi hal-hal yang baru. Kita akan melihat hal-hal yang disebut mujizat yang baru, atau saya selalu sebut unusual miracles. Kemudian kita akan melihat yang namanya terobosan yang baru atau tidak lazim. Yang saya sudah sebut namanya unusual breakthrough. So, there is an unusual miracles, unusual breakthrough, dan juga unusual restoration. Akan ada mujizat yang tidak lazim, akan ada terobosan ekonomi, terobosan keuangan yang tidak lazim. Demikian pula akan ada pemulihan yang tidak lazim. Kenapa saya dapat demikian? Karena Roh Kudus katakan, ketika Tuhan hadir, selalu terjadi hal-hal yang di luar pemahaman manusia. Selalu terjadi hal-hal yang di luar logika manusia. Karena dia adalah Tuhan. Dia mampu melakukan dari yang tidak ada menjadi ada. Nah, kita ingat semua bagaimana ketika Tuhan menciptakan alam semesta. Semua diciptakan dari yang tidak ada menjadi ada melalui firman. Sementara kita pun tahu bahwa 5781, 80 itu berbicara tentang permulaan baru, atau P juga itu berbicara tentang mulut yang terbuka yang mengeluarkan firman. Jadi 81 itu berbicara tentang Tuhan hadir dan Tuhan akan meneguhkan, membuktikan firman-Nya. Seperti ketika kita melihat saat penciptaan. Dia hadir, lalu dia melepaskan firman, sehingga waktu dia melepaskan firman, karena kehadirannya, maka kita bisa melihat, Alkitab mencatat, hal-hal yang tadinya tidak ada, menjadi ada. When he is present, then he is going to do something that is nothing to be something. Kalau dia ada, maka dia akan menyatakan, membuktikan hal-hal yang bagi manusia tidak ada, tapi menjadi ada. So it's going to be very exciting, ibu-ibu, para wanita, bahwa di tahun 5781 siap-siap saja kita akan memasuki penggenapan dari tahun 2021. Kita akan memasuki penggenapan dari kalender Ibrani 5781. Jadi berbicara tentang the year of the appearing of God. Tahun di mana Tuhan akan menyatakan dirinya. Ini belum ke tahun kedatangan Tuhan, belum. Tapi ini berbicara tentang seperti waktu Tuhan menciptakan alam semesta, dia ada di situ. Nah, ada satu ayat lagi yang saya mau ajak kita lihat di dalam satu surat Yesaya, dikatakan begini.
Pada waktu hal itu terjadi, ya di situ dikatakan, aku ada di situ. Coba kita buka bersama-sama di dalam surat Yesaya 48 ayat 16. Coba kita lihat Yesaya 48 ayat 16. It's very exciting. Yesaya 48 ayat 16 dikatakan begini. Mendekatlah kepadaku, dengarlah ini. Dari dahulu tidak pernah aku berkata dengan sembunyi. Dan pada waktu hal itu terjadi, dikatakan, aku ada di situ. Jadi penjelasan dari Yesaya 48 ayat 16, ketika Tuhan menyampaikan firman, kan Tuhan katakan begini, ini khusus kepada anak-anaknya. Ketika dia melepaskan firman, dia tidak pernah mau bersembunyi-sembunyi. Kalau kita lihat di dalam zamannya Yesus pun juga demikian. Tuhan berbicara terang-terangan kepada murid-muridnya, tetapi kepada orang lain dia berbicara dalam perumpamaan. Artinya begini, whatever he's going to do, he reveals. Apapun yang dia mau nyatakan, dia bukakan. Dan dikatakan begini, pada waktu hal itu terjadi, jadi apa yang pernah dia sampaikan, apa yang firman-Nya pernah sampaikan, ketika hal itu terjadi, dikatakan apa? Aku ada di situ. Coba kita lihat. So what happens for the 2021? Apa yang akan terjadi dengan 2021? According to the Hebrew calendar, 2021 Gregorian calendar is 5781 atau PALF, which means yang mempunyai arti bahwa kita memasuki tahun 2021 yang berbicara tentang pada waktu hal itu terjadi. Itu what God has spoken. Apa yang Tuhan pernah firmankan. It is coming to pass along with the presence of God. Jadi apapun yang Tuhan pernah sampaikan, mungkin Anda pernah mendengar apa yang Tuhan sampaikan kepada Anda mengenai janji, mengenai masa depan, mengenai restorasi. Mungkin Anda pernah berdoa untuk masalah keuangan, masalah rumah tangga, masalah anak-anak, any kinds of problems or any kinds of prayers. Apapun yang Anda hadapi, apapun doa-doa yang pernah dinaikkan di hadapan Tuhan, saat waktu Anda menantikan jawabannya, maka saya sampaikan pesan ini, pernyataan ini, nubuatan ini, 2021. Karena itu masuk kepada tahun Yahudi 5781. Maka kita akan melihat prayers being answered. Kita akan melihat doa-doa itu akan terjawab. Kita akan melihat kenapa? Karena doa-doa itu dijawab pada waktu Tuhan. Kan tadi dikatakan Pengkhotbah 3, segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi 2021 ada banyak doa-doa yang terjawab. Ada hal-hal yang baru, ada mujizat-mujizat yang tidak lazim. Akan ada terobosan yang tidak lazim. Hanya bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh. Kemudian Tuhan berkata begini, ketika hal itu terjadi, aku ada di situ. Jadi 2021 sesuai dengan kalender Ibrani tadi, maka penggenapan dari perkataan Tuhan terjadi disertai dengan kehadiran Tuhan. That's amazing. Itu yang saya sedang bagi di mana-mana. Di komunitas kami saya sedang bagi hal itu. Di live streaming saya juga bagi hal itu. Di Facebook saya juga bagi. Di YouTube saya juga bagi. Supaya setiap orang percaya tidak hidup di dalam ketakutan dan kebimbangan. Misalnya kita lihat situasi sekarang ini. Orang berbicara kapan suasana pandemik berhenti. Perekonomian jadi terganggu. Bisnis jadi terganggu. Kapan ini berakhir? Dan Roh Kudus kasih kekuatan. Dia sampaikan kepada saya. Sampaikan kepada setiap orang yang mengasihi aku. Bahwa waktunya akan tiba. Di mana setiap firman yang pernah kamu dengar. Itu akan tergenapi di waktu yang Tuhan nyatakan. Harus dimulai di 2021. Karena 5781. Artinya setiap perkataan Tuhan digenapi. Dan hadirat Tuhan ada di situ. Dan ini yang saya harus sampaikan kepada Anda juga semua ya ladies, Bible class, bahwa kita akan melihat jawaban-jawaban doa yang kita sudah sampaikan kepada Tuhan. Mungkin kita sudah hidup dalam penantian yang lama, kok belum terjadi terobosan. Nah ini dia kekuatannya, bahwa kalau kita terus bertahan, asalkan mulut kita jangan menggerutu, jangan kita bersungut-sungut, asalkan kita terus mengucap syukur, maka kita akan melihat mulai 2021 akan banyak terjadi penggenapan mujizat. Mulai 2021, the new beginning of the fulfillment of the word. Awal yang baru, permulaan yang baru dari penggenapan firman. Dan kehadiran Tuhan akan sangat kuat memasuki masa 2021. Memasuki tahun 2021. Memasuki kalender Yahudi 5781. Kita akan mengalami pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Sehingga apa? Kesaksian kita menjadi penuh.
Orang mungkin melihat kita adalah orang-orang yang religius. Bukan orang yang religius. Kita akan disebut nanti the witnesses of God. Kita akan disebut saksi-saksinya. Siapakah saksi-saksinya? Mereka yang percaya, mereka yang bertahan, dan mereka yang mengalami apa yang Tuhan nyatakan yang harus tergenapi pada waktunya. Kita lihat di dalam Alkitab kalau berbicara tentang janji Tuhan, kita bisa lihat bagaimana Tuhan berbicara kepada Abraham. Lalu Tuhan bilang begini, tahun depan kamu akan punya keturunan. Kita lihat bagaimana Tuhan berbicara tentang times and season. Kita lihat bagaimana Tuhan berbicara tentang waktu dan tergenapi. Abraham di dalam usia yang lanjut, yang sudah tidak mampu lagi. Abraham dan Sarai yang dalam keadaan secara manusia sudah lanjut, sudah tidak mampu. Tapi when God appears, ketika Tuhan hadir, Tuhan bilang tahun depan kamu akan punya keturunan. Dan ini juga akan terjadi, bahwa hal-hal yang tadinya bagi manusia sudah tidak mungkin, hal-hal yang bagi manusia impossible, Roh Kudus katakan, serukan, sampaikan sesuai dengan kalender Ibrani 5781 bahwa di 2021 apa yang manusia katakan impossible, tidak mungkin, akan menjadi possible. Kenapa? Karena cuma Tuhan, di mana Tuhan hadir, pasti dia melakukan hal-hal yang mustahil. Jadi buat kita yang percaya kepada Tuhan, buat kita yang menanti-nantikan Tuhan, it's gonna be very exciting. Tahun depan, tahun 2021 akan menjadi tahun yang luar biasa. Nah mulai dari sekarang, mari kita perlihatkan cahaya yang ada pada wajah kita sebagai orang-orang yang punya pengharapan. Ya. Kita harus perlihatkan, apalagi kaum wanita. Kaum wanita itu kan keindahan. Jadi perlihatkan juga lewat pancaran wajahmu. Bukan hanya keindahan makeup, tapi perlihatkan kepada banyak orang keindahan dari Tuhan yang berbicara. Tuhan yang menyampaikan firman. Tuhan hadir di 2021. Tuhan akan menggenapi setiap doa-doa kita sesuai dengan waktunya, sesuai dengan firman. Nah, Roh Kudus katakan bahwa memang kalau kalender Yahudi beda 4 bulan dengan kalender Gregorian yang kita ikuti bersama-sama. Mereka sudah diumumkan sejak September. Mereka sudah masuk ke permulaan baru. Kita baru Januari. Arti profetiknya begini, the word has been declared. Firman sudah dideklarasikan, tinggal masuk kepada penggenapannya. Jadi tahun 2021 adalah tahun yang luar biasa. Tahun yang dahsyat. Nah, ada satu kisah dalam Alkitab berkenaan dengan satu permulaan baru, di mana ditulis di dalam Markus 16. Kita lihat satu ayat lagi ya. Markus 16 ini berbicara tentang hari kebangkitan Yesus. Dan pada waktu itu kita semua tahu ceritanya bahwa sudah pemimpin mereka, rabi mereka yang mereka nanti-nantikan naik di kayu salib dan sudah mati. Sudah diturunkan mayatnya, sudah masuk dalam kubur, sudah 3 hari di dalam kubur. Dan kita lihat cerita ini berbicara secara profetik bahwa kalau kita lihat Markus 16 ayat pertama, saya mau bacakan dulu. Markus 16 ayat pertama. Maka setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan menyaki Yesus. Kita lihat dalam cerita ini all women, semua para wanita. Where are the guys? Where are the men? They're hiding. Petrus, Yakobus mereka bersembunyi. Tapi wanita-wanita ini memang this is the momentum. Orang-orang yang akan melihat waktu Tuhan tergenapi. Orang-orang yang akan melihat apa yang Tuhan firmankan terjadi. Pertama-tama akan dilihat, dialami oleh para wanita. Jadi cocok firman profetik ini saya bagikan buat Anda semua ya, Ladies Bible Class, bahwa apa yang Tuhan mau nyatakan di 2021, kaum perempuan lah, kaum wanita lah yang akan pertama-tama ada di hari itu dan menerima apa yang Tuhan nyatakan, kemudian akan memberitakan kepada keluarganya. Dalam cerita itu demikian. Ini para wanita-wanita ini lagi kumpul rempah-rempah untuk meminyaki Yesus. Tetapi it's being fulfilled sebenarnya. Sudah dinubuatkan Yesus akan bangkit. Nah dikatakan, dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Ayat 3, mereka berkata kepada seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Jadi dalam pemikiran mereka, stone, huge, impossible. Gimana kita mau menyaki Yesus, tapi batunya besar? Siapa yang akan mendorong memindahkan batu itu? Enggak mungkin. Tapi mereka tetap berjalan. Dan apa yang terjadi? Ayat 4, tetapi ketika mereka melihat dari dekat,
tampaklah batu yang memang sangat besar, huge stone, batu yang sangat besar itu sudah terguling. Kita bisa lihat itu. Ketika mereka berpikir impossible, wah, tetapi begitu mereka tiba, mereka lihat yang tadinya impossible become possible. Kenapa? Stone has been rolled away. Batu sudah terguling. Itu sudah lihat satu poin, sudah lihat satu mujizat. Kemudian waktu mereka tahu batu sudah terguling, waktu mereka masuk ke dalam kubur dan melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan, mereka pun sangat terkejut. Ayat 6, tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu? Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia." Lalu kita lihat terus ke bawah. Akhirnya Maria berjumpa secara pribadi. Nah, ini pesan profetiknya bahwa 2021 kalau disebut tahun penggenapan firman untuk membuktikan dari hal-hal yang tadinya bagi manusia mustahil menjadi tidak mustahil. Tuhan akan hadir di tahun 2021. Sesuai Yesaya 48 tadi, pada waktu hal itu terjadi, aku ada di situ. Dan rupa-rupanya firman Tuhan berbicara begini, akan ada banyak kaum wanita, mereka yang menanti-nantikan Tuhan, mereka yang setia, mereka yang berdoa, menantikan Tuhan dan tetap percaya. Roh Kudus katakan kepada kaum wanita, orang-orang seperti itu, yang akan pertama-tama melihat, menyaksikan apa yang akan terjadi. Saya berdoa supaya you, all the women here, semua Anda wanita-wanita di sini adalah ibu-ibu atau kaum wanita yang bertahan, tetap setia, apapun yang sedang Anda alami, mungkin dalam rumah tangga, dalam bisnis, tapi you don't care, you remain faithful, Anda terus setia kepada Tuhan, terus bersyukur, tidak ada bersungut-sungut di dalam mulutmu, terus datang kepada Tuhan, tetap percaya, tetap menyembah. Maka seperti kejadian Markus 16, ini juga akan menjadi nubuatan bahwa Anda kaum wanita yang akan pertama-tama menyaksikan sebuah mujizat yang tidak lazim yang akan masuk di 2021. Amazing, haleluya. Karena itu saya hanya mau katakan, come on, you women, be strong, stay firm. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ambil kesempatan 1 bulan ini. Kita kan ada di menjelang akhir November ya, memasuki Desember. Ambil waktu di dalam sisa 1 bulan beberapa hari ini untuk stay strong in faith, untuk tetap kuat di dalam iman, untuk betul-betul menjaga hati, untuk tetap mengucap syukur, bahkan increase your praise. Naikkan lebih banyak lagi pujiannya. Terus jangan kendor puji-pujianmu, sebab masa depan 2021 akan menjadi masa yang sangat luar biasa. Dan selama 1 bulan ini, perlihatkanlah senyummu. Sekalipun mungkin Anda ada di dalam masalah, tapi jangan Anda tenggelam dalam masalah. Akhirnya pancaran wajahnya menjadi suram. Keep on smiling. Keep smiling. Oh, terus tetap tersenyum. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab masa depan yang menghampirimu itulah masa depan yang penuh dengan harapan, masa depan yang penuh dengan mujizat. Dan Tuhan mau Anda adalah orang-orang yang juga ambil bagian di dalam menjadi first hand witness, saksi yang pertama melihat how the word, bagaimana firman tergenapi pada waktu yang Tuhan sudah tetapkan. Ingat tadi Yesaya 48, pada waktu hal itu terjadi, aku ada di situ. Itu disebut P-Alef, di mana firman dikeluar dan kehadiran Tuhan ada di situ. Woo! Amazing. Saya bersyukur sekali bahwa, karena begini, dalam pengalaman saya ketika saya mendapatkan pesan lalu saya lepaskan sesuai dengan waktu Tuhan, saya melihat itu betul-betul terjadi. Peperangan ada, ya, tetapi jangan sampai kita hancur karena peperangan. Peperangan rohani itu ada, tapi yang saya mau katakan, makanya saya katakan stay firm. Intimidasi boleh mau datang, stay firm. Kita tinggal berdoa dan berkata, hai kamu setan, hai intimidasimu, kamu tidak bisa mempengaruhi hidupku, kamu tidak bisa mempengaruhi rumah tanggaku, sebab aku tahu dan aku tahu firman Tuhan yang adalah janji daripada Tuhan itu sendiri. Dia akan membawa aku masuk kepada penggenapannya. Sebab kalau dia berfirman, maka dia akan menggenapi. Lawan setiap intimidasi yang ada di sekeliling kita. Lawan dengan firmanan. Katakan bahwa aku telah ditebus. Aku telah dimeteraikan oleh darah Tuhan Yesus. Maka hai engkau iblis, kuasa kegelapan, kamu tidak bisa menjamah tubuhku, kamu tidak bisa menjamah hidupku, bahkan rumah tanggaku. Lawan itu dengan firman.
Sebab kita sedang berjalan memasuki penggenapan janji Tuhan di awal yang dahsyat 2021. Jadi ini pesan yang saya bisa bagi Feby dan buat semuanya. Kuatkan, teguhkanlah hatimu. Biarlah kaum perempuan ini, the ladies in the Bible class, menjadi orang-orang yang selalu punya cahaya di dalam muka, yang bersuka cita. Sebab kita bukan orang biasa. Kita berjalan punya pengharapan. Orang dunia, perempuan-perempuan dunia, mereka tidak punya pengharapan. But we are different, kita berbeda. Kita adalah orang-orang yang punya pengharapan. Doa saya, seperti yang terjadi dalam Markus 16, di mana kaum wanita terlebih dahulu mengalami apa yang Tuhan janjikan. Doa saya, Anda semua kaum wanita yang ada dalam persekutuan ini juga akan menjadi the first hand witness, saksi-saksi pertama yang akan mengalami mujizat yang tidak lazim, yang juga saya sudah sampaikan pada hari ini. Jadi puji Tuhan, Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Maju terus, jangan menjadi lemah, jangan menoleh ke kiri ke kanan, jangan menoleh ke belakang, jangan menerima apa yang iblis katakan. Don't buy what the enemy has said. Jangan hiraukan itu, tapi hiduplah sesuai dengan firman, sebab kita berjalan hari lepas hari di dalam kepastian menuju penggenapan dari seluruh kebenaran firman Tuhan. 2021, kalender Yahudi P-Alef, itu merupakan kalender yang sebenarnya ditakuti oleh setan. Sebab apa? Kalau Tuhan sudah menetapkan waktunya untuk firman tergenapi, tidak ada kuasa kegelapan, tidak ada kuasa setan yang dapat menghalangi firman Tuhan tergenapi pada waktunya. Nggak ada. Karena setan itu bukan seimbang dengan Tuhan. Jadi kalau Tuhan sudah menetapkan waktu untuk firman-Nya digenapi, kemudian Dia hadir pula di tahun itu, tidak ada musuh dapat mencegah, tidak ada musuh dapat menghalangi, tidak ada musuh dapat membatalkan. Nggak bisa. No way Jose. Haleluya. Sebab Dia adalah Tuhan. Setan adalah ciptaan. Jadi setan tidak bisa menghalangi waktu Tuhan. Dia tidak bisa menghalangi rancangan Tuhan. Dia tidak bisa menghentikan kalau firman sudah diucapkan. Firman yang harus masuk dalam penggenapannya. Setan tidak bisa menghalanginya. Jadi kita bersyukur ya, kita memiliki Tuhan yang luar biasa. Sekali lagi pesan saya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, tetaplah kuat, tetaplah tersenyum, biarlah persekutuanmu dengan Tuhan menghasilkan cahaya pada wajahmu, sehingga setiap orang akan berkata, kok kalian kok lain, kok kamu beda sih dengan kita-kita ini, kok bisa tetap tersenyum, kok bisa tetap bersuka cita. Maka Anda akan berjawab, sebab kami punya kepastian. Firman adalah kepastian, dan Tuhan yang menyampaikan firman, Dia hadir di masa depan, dan kami bergairah untuk masuk ke masa depan. Haleluya. Nah, saya lihat lewat komputer saya yang besar di sebelah sini, sebelah kiri, saya lihat wajah-wajah Anda, ada yang tersenyum, ada yang bersuka cita. Ya, Feby, I love your smile. Senyumanmu menandakan bahwa Anda yakin bahwa Tuhan yang ada bagi kita adalah Tuhan yang setia. Saya lihat lagi, banyak yang senyum. Maka itu, jadilah kuat, hiburkanlah satu dengan yang lain. Katakan kepada teman-temanmu di dalam persekutuan ini, jangan kamu menjadi lemah, sebab kita punya Tuhan. Ada firman yang Dia berikan buat kita. Praise the Lord. Amin, amin, dan amin. Ini saya bagikan buat kita semua pada hari ini. God bless you all. I love you all. Maju terus. Oke, baby. Itu dia yang saya bisa bagikan. Terima kasih Daddy Timmy. Ini satu konfirmasi ya, di tengah kita banyak dengar akan satu tidak kepastian tahun depan, akan segala macam hal yang mau terjadi. Tapi dengan firman Tuhan yang disampaikan, ada satu kekuatan. Yes. Ada sesuatu pengharapan bahwa karena banyak hari-hari ini di kita, di anak-anak Tuhan mengalami proses. Ini ada satu kegairahan di hati saya mendengar bahwa ada pengharapan di dalam Tuhan. Tidak sia-sia doa kita, kepercayaan kita, pujian, penyembahan kita itu akan menghasilkan sesuatu yang mujizat. Yang akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Karena Tuhan pasti nggak pernah meninggalkan kita, anak-anaknya. Wah, luar biasa. Terima kasih hati saya. Makanya ada apa ya, satu kayak konfirmasi gitu. Inilah pesan Tuhan yang kita nantikan gitu ya. Kita banyak mendengar soalnya yang serem-serem. Tapi sepertinya kok Tuhan mana kuasanya gitu. Tapi kalau dengar seperti ini, benar bahwa kita nggak takut iblis. Tuhan itu lebih besar gitu loh. Di sini ada satu kekuatan. Terima kasih Daddy Timmy. Mungkin yang lain ada yang mungkin boleh ada waktu Daddy Timmy untuk mungkin ada yang mau minta didoain khusus atau apa, ibu-ibu, karena saya lihat ya ini kan suatu pesan profetik ya,
Pak Timi Parengkuan ini banyak dipakai oleh Tuhan. Jadi kita mendengar itu harus punya keyakinan, kita tangkap secara spirit, kita tangkap. Kalau kita tangkap, kita aminkan ini perkataan Tuhan, maka itu terjadi di hidup kita, gitu ya. Saya lihat ibu-ibu di sini juga kan banyak pergumulan, proses yang rasanya kapan Tuhan janjimu digenapi, kapan? Nah ini masuk gitu waktunya. Kita rebut semua, kita aminkan, ikutin semua tadi yang disampaikan. Itu pasti terjadi karena Bapa kita tuh Bapa yang baik, yang menepati janjinya. Ayo ibu-ibu mungkin ada. Boleh ya Pak Dedi Timi, mungkin ada yang minta didoain atau mau bertanya atau apa, boleh karena secara profetik Dedi Timi ini banyak sekali knowledge, revelation yang Tuhan berikan. Ayo silakan ibu-ibu, mungkin. Aku Feb. Ayo silakan. Yes. Tadi pagi aku lagi baca Mazmur 136. Di situ di setiap ayat ditulis bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya di setiap ayat di Mazmur 136 dari pembentukan bumi segala macam. Di situ Daud mengatakan bahwasanya kasih setianya selama-lamanya. Amazing banget gitu loh. Jadi ibu-ibu ya, ini juga peneguhan buat saya segala dan untuk teman-teman yang lain bahwa Tuhan itu kasih setianya selama-lamanya. Dari kita sebelum lahir sampai ke nanti kita mungkin menutup mata atau kita bertemu muka dengan Tuhan di awan-awan, kasih setianya tidak pernah meninggalkan kita. Ya, jadi apapun yang terjadi di dalam hidup kita ini, mungkin kita akan lihat kenapa sih saya mengalami ini, kenapa sih saya mengalami itu. Ingat Tuhan bahwa Tuhan itu tidak pernah merancangkan yang jahat kepada kita, tapi rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik buat kita. Dia tidak merancangkan yang jahat. Ya, jadi jangan pernah curiga sama Tuhan. Jangan pernah curiga sama Tuhan. Karena apa? Yaitu kasih setianya. Kita boleh terus ingatkan Tuhan. Tuhan, mari Tuhan, janjimu kasih setiamu seumur hidup kita. Untuk keluarga kita mungkin. Untuk saudara-saudara kita mungkin yang belum terima Tuhan. Atau siapapun juga. Coba contohnya untuk Tina ya, untuk anaknya ya. Saya percaya sekali Tuhan tidak merancangkan yang jahat. Tapi ada maksud Tuhan yang luar biasa di dalam hidup Tina dan keluarganya. Itu aja, Feb. Terima kasih, Diana. Iya, puji Tuhan, Dedi Timi ini banyak konfirmasi ya, karena itu tadi Diana juga Tuhan bangkitkan secara profetik ya. Kita juga Tuhan taruh gitu pesan profetik. Jadi ini satu konfirmasi. Mungkin ada ibu-ibu lagi yang ada konfirmasi atau minta didoakan atau mau sesuatu. Sebelum Dedi Timi boleh berdoa berpisah dengan kita, ada siapa? Mungkin Lana mau didoakan atau siapa? Elsya atau Ciswani? Feby. Oh ya, Lana, silakan. Ya, Lana langsung bisa bicara langsung dengan Pak Timi. Enggak, saya mau minta Dedi Timi doain untuk Daryl aja. Mungkin Feby yang Oke. Jadi di sini Dedi Timi ada, aku manggil Dedi Timi karena gini, Dedi Timi ini ada satu persekutuan namanya City Shakers. Dari awal saya suka datang, terus datang gitu ya. Teman-teman saya juga di sana kayak Israel ya, dia baru dipanggil Tuhan, terus Tirsa, Christine, Nafa, Zack, semua kita ada di dalam pengarahannya Pak Timi waktu masih baru-baru profetik. Jadi karena kita melihat Pak Timi itu sebagai bapak, jadi kita panggil Dedi Timi. Gak apa-apa kalau Lana juga ikut panggil Dedi Timi, gak apa-apa. Nah, jadi gini Dedi Timi, ya ada di sini kita sahabat kita yang kita kasihi namanya Tina. Kalau Tina boleh buka. Tina ini dia pendoa, dia juga sedang dibawa Tuhan dalam satu profetik ya, dalam pengalaman profetik. Ada banyak di sini Dedi Timi yang pendoa-pendoa itu dibawa Tuhan untuk profetiknya lebih tajam gitu ya. Wow. Jadi semua bergerak mulai dengan profetik. Nah, baru-baru ini sekitar bulan Mei anaknya divonis leukemia. Dan kita juga di sini mendukung dan kita percaya sekali bahwa Tuhan sanggup lakukan mujizat. Nah, memang sudah banyak sekali mujizat-mujizat yang terjadi hari-hari ini, tapi kita juga percaya anaknya ini masih umur 23 tahun. Anaknya ini anak yang luar biasa, dia anak yang diberikan Tuhan banyak talenta, dia pintar sekali debate in English. Jadi bahkan dia mengajar
menjadi pengajar debate sampai keluar luar negeri, sampai ke Amerika Latin. Nah, jadi betapa mengagetkan buat orang tua anak 23 tahun tiba-tiba divonis leukemia. Nah, coba boleh tolong Tina biar Dedi Timi boleh berdoa buat Tina dan biar Tina boleh mendapatkan kekuatan. Ayo Tina. Mungkin Tina lagi di rumah sakit kali, kalau dia masih itu kadang-kadang Tina ada di rumah sakit. Oh ya udah. Boleh tolong Dedi Timi berdoa buat Tina. Anaknya namanya Daryl. Oh itu Daryl ya. Oke. Oke, yuk kita berdoa. Sekaligus saya berdoa mungkin buat semua sekaligus kali ya. Iya, iya. Oke. Mari kita berdoa. Bapa, terpujilah namamu, Engkau Tuhan pencipta langit dan bumi, Engkau yang menciptakan waktu dan saat, Engkau yang memberikan firman, dan ketika firman Tuhan tergenapi, Engkau ada di situ. Pada hari ini Tuhan kami mengucapkan syukur buat setiap perkataanmu, kasih setiamu yang tak berkesudahan, di mana kasih setiamu itulah yang memelihara kami. Sore hari ini kami mau bersepakat buat Daryl. Tuhan, Engkau adalah kesembuhan bagi Daryl. Firman-Mu dalam Yesaya 53 ada tertulis, oleh bilur-bilurmu kami sudah sembuh. Karena itu kami satukan iman, kami mau berkata kepada Daryl bahwa Tuhan sudah menjamin kesembuhanmu. Maka kamu akan mengalami kasih karunia Tuhan. Kamu akan mengalami kasih setia Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih bahwa di hadapan-Mu hal-hal yang mustahil bagi manusia tidak menjadi mustahil. Karena itu kami percaya betul bahwa apa yang Kau katakan itu selalu terjadi. Karena firman Tuhan tidak pernah kadaluarsa. Firman Tuhan selalu update. Firman Tuhan berlaku every time. Firman Tuhan berlaku setiap saat. Dan begitu kami percaya memegang firman Tuhan, maka selalu akan terjadi hal-hal yang baru. Karena di dalam firman-Mu ada kehidupan. Di dalam firman-Mu ada pengharapan. Dalam firman-Mu ada kesembuhan. Kami sepakat, kami memperkatakan kesembuhan atas Daryl yang kami kasihi. Dan Tuhan, pada sore hari ini aku berdoa buat setiap wanita yang ada yang mengikuti acara Zoom ini, Bible Class Ladies. Aku berdoa buat setiap mereka. Mungkin mereka tidak mampu mengutarakan pergumulan mereka, tapi aku percaya Engkau Tuhan melihat setiap hati dan Engkau menjawab. Aku percaya bahwa kami sedang menuju kepada masa penggenapan apa yang kami dengar, firman yang kami dengar. Dan kami mengucap syukur bahwa doa kami kepadamu tidak sia-sia, sebab kami menyembah Engkau Tuhan yang hidup, yang berjalan di hadapan kami. Karena itu aku memberkati semua Tuhan kamu wanita yang ada di Zoom ini. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah hatimu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah pelayananmu. Biarlah hari ini menjadi hari peneguhan bahwa apa yang sudah engkau terima, yaitu firman-Nya, maka Tuhan akan meneguhkan firman-Nya. Dia hadir di mana firman Tuhan itu hadir. Dan bersyukurlah sebab Dia adalah sedia. Aku melepaskan berkat atas kehidupanmu, hai kaum wanita. I release shalom atas kehidupanmu. Supaya shalom itu menundungi dan menjaga perjalanan hidupmu. Di dalam nama di atas segala nama, Yeshua HaMashiach, Tuhan kita Yesus Kristus. Kami percaya doa kami sudah sampai kepadamu. Dan kami percaya mujizat ada di hadapan kami. Dan kami akan mengalaminya. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya Tuhan. Dalam namamu kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Tetap bersuka cita. Yes. Thank you. Thank you Dedi Timi. Bless you. Iya, tadi saya dapat firman ini Dedi Timi. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil, gitu ya. Kita percaya ibu-ibu bahwa Tuhan yang mengirim, karena saya minta Dedi Timi juga agak susah ya, Dedi Timi. Cuma kalau memang Tuhan kirim, kita percaya ini suatu pengharapan buat Tina, buat semuanya. Kita sudah menerima janji Tuhan. Terima kasih Dedi Timi, salam buat Mami Ona, buat semuanya. God bless you. I love you, Feby. Iya, love you. Salam buat semuanya. Nanti ketemu di Shakers. Oke. God bless. God bless. Bye semua. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Tuhan berkati. Ya. Silakan boleh leave ya. Leave aja. Iya.
Ibu-ibu, kita tangkap ya, karena tadi saya juga kaget Tuhan katakan percaya kepada nabi-nabinya, biar ini menjadi satu pesan kekuatan gitu buat kita. Karena banyak berita yang serem-serem, kita juga nggak tahu kepastian ya akan tahun depan mau terjadi apa. Kita perlu dengar sesuatu yang dari Tuhan yang menguatkan iman kita. Supaya kita memasuki tahun 2021 kita bukan aduh Tuhan mau ada apa lagi nih. Aduh udah gelombang kedua, second wave begini. Jangan gitu ya. Jangan dengar sesuatu yang melemahkan, berita mengenai COVID, berita yang mengenai segala hal. Tapi dengar apa yang Tuhan katakan, tidak ada yang sia-sia. Kita Kamis, Jumat terus beribadah sama-sama, bahkan doa puasa. Tuhan pasti mendengar. Tuhan pasti mendengar. Itu iman percaya saya ya. Hati saya itu sampai rasanya saya mau nangis gitu ya. Karena saya percaya ini saatnya Tuhan menggenapi janjinya atas kita. Amin. Oke ibu-ibu, ya terima kasih semuanya. Mungkin kalau ibu-ibu yang lain sudah selesai. Tapi buat leaders, khususnya misi, akan tinggal dulu karena kita akan ada meeting. Buat ibu-ibu yang lain, jangan lupa besok jam 1. Sebentar buat nanti malam puasa, Feb. Oke, silakan ya, baru mau diumumin ya. Iya, betul. Sorry, jam 1 benar ada Ibu Indri dan diingatkan bahwa